Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Doni. Sebelumnya perkenalkan kami dari Kelompok 4 Teknik Industri kelas C, UPN Veteran Jakarta, mata kuliah Analika Data. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait analisis sosial media addiction. Sebelumnya perkenalkan ada Muhammad Fakti dengan NIM akhir 071, ada Muhammad Dafa Alexander dengan NIM akhir 077, ada Nazir Alhamim Fauzan dengan NIM akhir 073, yang terakhir ada saya sendiri Fatihullah Rosyad dengan NIM akhir 090. Boleh next. Lalu di sini ada identitas dataset, dataset yang kami gunakan student sosial media addiction dengan jumlah data 705 baris. Tujuan jangka pendeknya itu menggali pola penggunaan media sosial dan hubungannya dengan kesehatan mental, tidur, serta relasi sosial siswa. Lalu ada variabel yang kami gunakan yang dibagi menjadi tiga jenis kategori, yaitu ada identitas dan demografi, penggunaan media sosial, dan dampak and well-being. Lalu di sini selanjutnya ada video analisis proses kami Orange Data Mining. Oke, baik. Pada video ini, kami akan menjelaskan proses analisis data berupa dataset yang kami gunakan menggunakan Orange Data Mining untuk membuktikan tujuan pendek kami melalui analisis ini. Nah, analisis dilakukan menggunakan pendekatan atau metode regresi dengan alur kerja visual mulai dari input dataset hingga output berupa evaluasi model di test and score. Nah, proses analisis di Orange Data Mining ini sendiri dilakukan dengan menyusun workflow berupa memilih widget yang ada, lalu dihubungkan. Nah, kita mulai ke step pertama, yaitu di bagian data kita bisa klik untuk memunculkan widget CSV file import untuk mengimpor dataset. Nah, dataset yang kami gunakan berasal dari Kaggle dan berbentuk file CSV, makanya widget yang kami menggunakan ini CSV file import. Lalu setelah dataset dimuat, Orange akan menampilkan tinjau data. Maka dari itu kita import dulu untuk filenya. Ini student social media addiction. Lalu muncul tampilan seperti ini untuk kita cek apakah benar dataset ini yang kami gunakan. Oke, bisa diklik OK jika sudah benar. Lalu akan muncul pratinjau atau tampilan info dari dataset yang digunakan. Nah, di sini dataset terdiri dari 705 rows atau baris data, lalu merepresentasikan responden siswa dengan 12 variabel utama atau features dan satu variabel meta. Nah, tahap ini penting untuk dilakukan dan dicek untuk memastikan nggak ada kesalahan format sebelum dataset ini kita gunakan untuk step-step berikutnya untuk dianalisis. Itu jika sudah sesuai bisa di close. Nah, step selanjutnya kita bisa masuk ke widget edit domain. Masih di bagian data juga. Lalu kita hubungkan. Nah, tahap berikutnya ini edit domain itu fungsinya untuk mengecek dan menyesuaikan tipe dari setiap variabel yang ada di dalam dataset. Nah, misalnya kita buka lalu muncul ke 13 variabel yang ada dalam dataset yang tadi sudah kami upload. Lalu di sini muncul juga tipenya ya, ada 4 tipe data, ada kategorikal, numerik, teks, dan time. Lalu kita bisa pastikan atau pilih juga agar apakah ini sudah dataset atau variabel sini sudah sesuai dengan tipe yang memang seharusnya gitu. Nah, di sini sudah sesuai seperti gender itu sifatnya kategorikal sudah benar. Kalau misal sudah benar bisa di apply. Lalu kita close. Nah, pengecekan domain tadi penting juga karena kesalahan tipe data itu bisa juga menyebabkan model nantinya nggak bekerja secara optimal atau juga mungkin hasil interpretasinya tuh bisa ada kemungkinan keliru gitu. Makanya diperlukan untuk pengecekan seperti itu di tahap edit domain. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu select columns di bagian transform. Kita hubungkan. Nah, Nah, lalu muncul tampilan seperti ini. Karena tujuan jangka pendek kelompok kami ini mencakup tiga aspek, ada tidur, terus kesehatan mental, dan juga relasi siswa, maka analisis dilakukan menggunakan tiga model regresi secara terpisah gitu. Nah, di mana dalam satu model regresi itu ada target sebagai variabel Y di sini dan juga fitur sebagai variabel X. Nah, kalau misal maka dari itu diperlukan plottingan variabel yang sesuai dengan analisis yang diinginkan gitu. Misal mode pertama ingin menganalisis aspek tidur, maka dari itu sleep hours per night kita masukkan ke target. Seperti itu. Karena setiap model ini punya setup select kolomnya sendiri gitu. Jadi sehingga perlu di-adjust atau perlu disesuaikan. Nah, misal kita masuk ke model satu, yaitu kita ingin menganalisis aspek yang pertama, yaitu aspek tidur. Maka dari itu variable sleep hours per night kita masukin ke target gitu. Karena secara langsung merepresentasikan durasi tidur siswa. Terus selanjutnya untuk yang di kolom ignore itu merupakan kita masukkan variabel aspek lainnya gitu. Kayak tadi kan kedua aspek lainnya itu ada mental health dan juga relationship. Makanya di sini yang perlu kita baikkan adalah variabel aspek selanjutnya kayak gitu. Ada conflict over social media, mental health score dan juga relationship status karena mewakili aspek lain sehingga tidak dimasukkan untuk menjaga apa ya konsistensi dari analisis itu sendiri. Lalu untuk features adalah sisanya. Lalu kita masukin age juga ya karena sepertinya merupakan salah satu variabel yang berhubungan dengan yang kita mau
analisis yaitu usia gitu. Jadi cukup berhubungan. Lalu terakhir ada metas, di sini ada country sama student ID diposisikan sebagai metadata karena dia berfungsi sebagai identitas dan konteks aja bukan sebagai prediktor dalam analisis seperti itu. Lalu jika sudah, karena itu set automatically bisa di close. Lalu kita masuk ke step selanjutnya yaitu pre-process. Nah, di bagian transform, lalu kita hubungkan. Nah, tahap pre-processing ini dilakukan untuk menyiapkan data agar nanti dapat diproses secara optimal oleh model. Nah, di sini model yang pertama tadi. Kita buka. Nah, di pre-process ini kita bisa memasukkan preprocessor yang ingin diinginkan. Nah, dalam kali ini kelompok kami menggunakan dua, yaitu input missing values dan normalize features. Nah, di opsi input yang pertama untuk input missing values, kita pilih average atau most frequent karena untuk menangani nanti data-data yang hilang dengan menggantinya menggunakan nilai rata-rata untuk data numerik dan nilai yang paling sering muncul untuk tipe data kategorikal. Nah, pendekatan ini input missing values kita pilih karena untuk menghindari penghapusan data yang nantinya bisa mengurangi jumlah sampel yang ada sebelumnya gitu. Lalu yang preprocessor yang selanjutnya, yang kedua, kita masukin yang normalized features karena dengan metode standarisasi ya, karena untuk mengubah data agar memiliki rata-rata 0 dan standar deviasinya satu, maka kita pilih yang standardized to ini ratanya yang mu-nya sama dengan 0 dan standar deviasinya itu satu. Nah, tujuannya supaya kita mau menyamakan skala antar variabel sehingga nantinya nggak ada fitur yang mungkin mendominasi model hanya karena adanya perbedaan skala di dalam datasetnya itu sendiri. Gitu. Lalu karena udah apply automatically, jadi bisa kita close jika memang preprocesornya sudah semua dimasukkan. Lalu untuk tahap selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tahap test and score sama model regresi linear. Mungkin boleh ditambahin dulu Vi untuk test and score sama regresi linearnya. Boleh disambungin dulu Vi. Oke, jadi di sini buat dapetin si hasil dari test and score ini, itu dibutuhin data dari preprocess sama model regresi linear. Nah, untuk data dari preprocess ini bisa dibilang kayak data yang udah siap lah dipakai buat jadi data latih dan data uji di test and score. Nah, untuk model regresi linear sendiri, kita pakai karena tujuan dari analisis kita ini kan buat mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang mana regresi ini mampu memberikan interpretasi yang jelas mengenai arah dan kekuatan hubungan antar variabelnya. Nah, mungkin boleh dibuka Vi untuk regresi linearnya. Di sini ada parameter fit intercept yang mana ini diaktifin agar si modelnya ini punya konstanta. Nah, si intercept ini tuh gimana ya? Dapat memungkinkan model untuk menangkap nilai dasar variabel target ketika seluruh variabel independen bernilai 0. Jadi penggunaan intercept ini tuh penting soalnya pada data sosial dan perilaku itu hubungan antar variabel tidak selalu melewati titik 0 sehingga model menjadi lebih realistis dan representatif gitu. Selanjutnya ada si no regulation. Jadi si model regresi kita ini, si model regresinya ini tidak menggunakan regulasi. Nah, ini karena tujuan utama penilaian ini kan untuk analisis hubungan dan pola ya, bukan untuk melakukan optimasi performa model. Nah, jumlah variabel yang kita gunakan juga masih dalam batas wajar, jadi tidak memerlukan regulasi. Boleh lanjut Vi ke test and score. Oke, untuk test and score sendiri, kita di sini menggunakan random sampling, di mana metode evaluasi yang digunakan ini nantinya si dataset ini dibagi menjadi data latih dan data uji. Nah, pada penilaian ini, proporsi data latih ditetapkan sebesar 66%, sedangkan sisanya itu digunakan sebagai data uji. Proses ini diulang sebanyak 10 kali untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih stabil dan mengurangi pengaruh pembagian data secara kebetulan. Nah, kenapa kita pakai random sampling? Karena metode ini sesuai dengan dataset yang berukuran menengah. Oke, selanjutnya di situ ada opsi stratified. Nah, opsi stratified ini kita matiin karena model yang digunakan itu regresi dengan variabel targetnya itu numerik. Nah, stratifikasi itu sebenarnya digunain buat model klasifikasi untuk menjaga proporsi kelas pada data latih dan data uji. Nah, untuk hasil dari model regresinya, adalah sebagai berikut yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke model kedua. Boleh masuk ke select and column V. Sebelumnya kan kita menganalisis sleep and hours. Nah, sekarang kita mau menganalisis mental health. Boleh dipindahin V mental health-nya ke. Nah, jadinya di sini kita akan menganalisis pengaruh variabel-variabel di atas dari age, gender, dan
yang lainnya terhadap si mental health score ini. Mulai dilanjut, Vi. Langsung ke tes and score aja. Nah, berikut merupakan hasil regresi linear dari mental health score. Jadi ini merupakan model kedua. Boleh balik lagi, Vi? Oke, boleh ke select kolom, Vi, untuk model yang ketiga. Jadi untuk di model yang ketiga ini, kita akan menganalisis variabel-variabel independen hubungannya dengan uh, konflik over social media. Boleh dimasukin, Vi? Nah, boleh dilihat di test and score-nya. Ini merupakan hasil dari model regresi untuk variabel konflik over social media. Jadi untuk hasil-hasil ini bakal dijelaskan di bagian berikutnya untuk ketiga model ini. Lalu kita masuk ke hasil dan pembahasan dari model analisis kami. Pada bagian bahasan ini, kami mengevaluasi kinerja tiga model regresi linear yang masing-masing merepresentasikan aspek tidur, kesehatan mental, dan relasi sosial. Evaluasi dilakukan dengan melakukan beberapa metrik utama, yaitu R kuadrat, MSE, RMSE, MAE, dan MAPE. Sehingga penilaian model tidak hanya bergantung pada satu indikator, tetapi menyeluruh dari sisi daya jelas dan tingkatkan kesalahan prediksi. Model yang pertama itu model tidur. Nilai R kuadratnya sebesar 0,734 atau 73,4%. Variasi durasi tidur dapat dijelaskan oleh variabel penggunaan media sosial dan karakteristik responden. Lalu nilai RMSE-nya itu sebesar 0,573 jam atau MAE-nya sama dengan 0,412 jam dengan rata-rata error kurang lebih 25 sampai 35 menit. Eh, Lalu MSE-nya sebesar 0,328, tidak ada error ekstrim. Lalu MAPE-nya sebesar 6,46%, eh, 6,64% dengan akurasi sangat baik. Lalu kesimpulannya di sini pola penggunaan media sosial memiliki hubungan kuat dan terukur terhadap durasi tidur siswa sehingga tujuan jangka pendek aspek tidur terbukti. Oke, selanjutnya pembahasan kedua yaitu kesehatan mental. Untuk R kuadratnya itu mendapatkan 0,905 atau bisa disebut 90,5%. Variasi skor kesehatan mental dijelaskan oleh penggunaan media sosial. Selanjutnya RMSE mendapatkan 0,344, MAE sama dengan 0,247 dengan rata-rata error kurang lebih 15 sampai 20 menit dalam skala skor. Selanjutnya MSE 0,118, error yang artinya itu error kecil dan stabil. Selanjutnya MAPE yaitu 4,32%, akurasi sangatnya yang berarti itu akurasinya sangat tinggi. Ya, kesimpulannya itu penggunaan media sosial ini tidak dan tingkat kecanduan memiliki hubungan yang sangat kuat dan juga signifikan terhadap kesehatan mental siswa, sehingga tujuan jangka pendek aspek kesehatan mental terbukti dengan sangat kuat. Bisa deh. Oke, selanjutnya untuk pembahasan model 3 yaitu relasi sosial. Untuk R kuadratnya itu di angka 0,885 atau 88,5%. Variasi konflik sosial dijelaskan oleh pola penggunaan media sosialnya itu sendiri. Selanjutnya RMSE-nya itu 0,330, MAE-nya itu 0,258, yaitu rata-rata error rendah dan stabil. Selanjutnya MSE-nya itu 0,109 yang artinya tidak ada error ekstrim. Selanjutnya MAPE itu 13,5%, akurasi masih baik untuk data konflik sosial. Ya, dari semua itu kesimpulannya itu penggunaan media sosial memiliki hubungan kuat dan terukur terhadap tingkat konflik dan relasi sosial siswa, sehingga tujuan jangka pendek aspek
relasi sosial. Bisa di next. Oke, kesimpulannya itu berdasarkan hasil analisis yang kita gunakan menggunakan metode orange data atau data mining, yaitu tujuan jangka pendek penelitian ini berhasil dicapai. Ketiga model regresi menunjukkan penggunaan media sosial punya hubungan yang kuat dan terukur terhadap aspek tidur, kesehatan mental, dan relasi sosial siswa. Model aspek tidur mampu menjelaskan 73,4% variasi durasi tidur. Model kesehatan mental menjelaskan 90,5% variasi kondisi mental, dan model relasi sosial menjelaskan 88,5% variasi konflik sosial dengan tingkat kesalahan prediksi yang relatif rendah dan stabil. Hal ini membuktikan bahwa intensitas penggunaan media sosial dan tingkat kecanduan berkontribusi signifikan terhadap kualitas tidur, kesejahteraan mental, serta dinamika relasi sosial siswa, sehingga secara empiris mendukung tujuan jangka pendek analisis untuk menggali pola hubungan antara penggunaan media sosial dan berbagai aspek kehidupan siswa. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas Pak Doni atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.